Di video kali ini, gue akan bahas strategi ampuh untuk meraih kebebasan finansial. Ini sebenarnya topik yang sangat banyak dibahas oleh para pelaku sosial media ya, sama mereka yang tepatnya belum pernah bebas finansial, tapi selalu ngomong gimana caranya bebas finansial, padahal lu sendiri aja belum bebas finansial. Ya mungkin ada yang udah bebas finansial tapi udah tua, dan menurut gue itu nggak dihitung ya. Kenapa? Karena lu gimana caranya enjoy hidup ketika lu udah tua baru bebas finansial. Bebas finansial tuh harus di usia yang muda. Dan kalau udah lewat nih lu udah tua ya udah selesai. Gamenya selesai, kalah. Dan orang yang masih muda yang ngajarin, wah ini caranya gua bisa bebas finansial, gua bisa begini di usia yang muda, terus dengan foto BMW seri 3-nya di depan Instagram dia, ya itu masih sama, masih pecundang dan belum bebas finansial. Nah kita harus bisa definisikan dulu ya, apa itu kebebasan finansial. Kebebasan finansial sendiri itu adalah suatu kondisi di mana uang itu sama sekali udah bukan masalah lagi di hidup kita. Video ini bukan video tentang nabung ya, kalian hemat-hemat untuk bisa kaya raya di usia yang tua 60 tahun, 70 tahun, enggak. Tapi di sini gue akan jelaskan apa artinya kebebasan finansial untuk diri gue sendiri. Bebas finansial itu bukan cuma sekedar ngerasa aman ya, yang 4% rule lah, apa lalu punya uang berapa kali dari punya tahunan punya pengeluaran, bukan. Bebas finansial itu bisa beli mobil apapun yang lu mau. Bebas finansial itu bisa terbang kemanapun ya, destinasi yang lu mau ke Lake Como, Itali, mau lu di pegunungan tiba-tiba di Swiss ya, itu bisa kemana aja yang lu mau ya, naik first class, bukan naik ekonomi. Kalau lu jalan-jalan masih naik ekonomi itu nggak bebas finansial. Terus ntar dia ngomong lagi, oh tapi si Konglo itu naik ekonomi, iya itu buat media aja, atau kebetulan dia mau kayak begitu aja gitu, tapi aslinya biasanya pakai private jet. Bebas finansial itu ketika kita bisa transfer ya ratusan juta sampai miliaran ke orang tua kita setiap bulan, dan bilang bahwa orang tua kita tidak perlu bekerja lagi. Nah itu bebas finansial. Bebas finansial itu bukan nyari diskon ya di restoran, tapi gimana caranya kita lihat suatu menu, kita nggak peduli sama sekali harganya berapa. Kalau kalian masih bilang, oh tapi apa finansial yang baik itu adalah kita budgeting, kita itu masih miskin dan masih pecundang ya. Gue nggak pernah ketemu satu pun teman gue yang kaya itu pakai budgeting. Buka botol 100 juta, buka. Makan 50 juta, makan. Kalian tanya, ada nggak makan 50 juta? Ada. Belum sampai aja levelnya kalian. Jadi nggak ada ya orang yang benar-benar kaya itu budgeting. They don't care. Uangnya itu terlalu sedikit untuk dibuang karena uang mereka terlalu banyak. Itu baru bebas finansial. Nah step 1 untuk bisa bebas finansial itu apa? Yaitu ikuti apa yang dilakukan sama orang yang beneran kaya, bukan pecundang yang pura-pura kaya. Kalau kalian ya ngikutin seorang pecundang yang foto di depan BMW seri 3 di Instagramnya, sama dengan lu kan jadi pecundang juga gitu. Karena yang lu ikutin aja pecundang gitu. Semua yang keluar dari mulutnya juga nggak ada bobotnya. Lu dapat informasi misalnya dari orang yang lu lihat nih, misalnya lu nonton interviewnya siapa, Elon Musk gitu kan. Lu dapat informasi dari Elon Musk, lalu lu konfirmasi dengan keluarga lu. Lalu keluarga lu bilang jangan dengerin Elon Musk gitu. Nah itu yang tolol siapa? Lu dengan lu konfirmasi informasi yang lu dapat dari orang yang lebih kaya ke lu, ke orang yang sama persis posisinya seperti lu, pecundang, itu udah kesalahan fatal. Ntar lu kecuci otaknya sama-sama pecundang gitu, bilang oh enggak begitu kok, gue punya begini. Enggak, opininya nggak valid. Pecundang itu opininya nggak valid. Hati-hati di hidup lu itu lu dengerin omongan siapa, karena omongan orang itu yang akan merubah diri lu jadi siapa. Lu kalau misalnya di internet biasanya cuma cari video-video nggak jelas, drama-drama, ngikutin terus drama-drama, podcast nggak berguna di Indonesia, YouTube nggak berguna di Indonesia yang cuma entertainment ya, artis-artis yang cuma mau bodoh-bodohin lu, ya hidup lu akan jadi pecundang. Tapi kalau lu cari ya gimana caranya pakai YouTube untuk hal yang bermanfaat, lu nonton misalnya podcast dari orang-orang paling kaya di dunia, ya gimana sih caranya mereka itu bikin decision ya, lu cari ya misalnya di Economic Forum di Doha atau apa, itu lu akan level up ya, kemampuan lu ya, kapasitas lu akan level up. Lu harus filter ya, hanya mau dengerin orang kaya. Ini sangat strict ya, filter ini sangat strict. Jangan masukin informasi dari pecundang itu langsung lu keluarin dari otak lu. Ada kasih saran dari pecundang nih, teman lu lihat, oh dia cuma naik motor ya udah gak usah dengerin. Kenapa gue mau hidup gue berubah karena orang yang sama seperti gue gitu. Jangan. Lu harus pelajarin orang kaya itu secara detail, kebiasaan mereka apa, cara pikirnya gimana, bagaimana cara mereka networking, bagaimana cara mereka bernalar, industri apa yang mereka pilih. Mereka itu banyak kan berbisnis di bisnis apa, mereka berinvestasi di investasi apa. Nah untuk bisa belajar dari orang kaya, ini pasti dari sini udah ada yang keluar dari videonya, mikir, oh ngapain sih gue cuma diajarin sama orang kaya. Nah itu adalah yang pertama kali harus kalian keluarin dari mindset kalian.
yaitu iri dan dengki sama orang kaya. Untuk kita bisa belajar dari orang kaya, untuk kita bisa kosongin gelas dari orang kaya, penting adanya untuk kita itu hilangin semua iri dan dengki dari hati kita. Kalau lu lihat orang bisa naik mobil itu seharga 10 rumah lu, hilangin kata-kata di hati lu. Oh, ini orang pasti suatu ilegal. Oh, ini orang pasti money laundry. Oh, ini orang pasti ini. Kenapa bisa seperti itu ya? Kenapa orang jadi benci sama orang kaya? Karena orang kaya itu, ini gua kasih tahu nih permainan media. Mereka polarisasi kalian kiri banget dan kanan. Maksudnya apa? Orang kaya itu dipotret, oh dia media suka banget angkat cepet orang kaya. Oh ini dia sukses hebat ya kan? Dia nikah di luar negeri segala macam. Tapi mereka juga suka nge-hype up jatuhnya. Dan itu polarisasi yang ekstrim, gak ada di tengah. Jadi otomatis kalian kecuci otaknya ketika kalian lihat orang yang naik mobil mahal kan, oh dia ini pasti ini ilegal nih, pasti ini berteriak kalian. Oh ini seperti dia, ini seperti dia, ini seperti dia. Karena kalian cuma iri. Kalian cuma lihat kunci motor kalian lihat lagi kunci motor kalian. Kalian iri ya, dan hilangin itu penting. Hilangin iri dan dengki. Daripada kalian iri ya, kok bisa mobilnya kayak gitu? Kalian tanya kok bisa ya? Berarti dia main gamenya dengan cara yang berbeda. Dia mainin dunia ini dengan cara berbeda. Dia nggak seperti kita main gamenya gitu. Waktu awal ya, gue mau jadi orang kaya, gue pelajarin orang-orang kaya itu siapa ya. Yang pertama gue lihat itu adalah Warren Buffett, karena dia sempat jadi orang paling kaya di dunia. Jadi gue nggak mau nyontoh bahkan yang ada di lokal. Gue lihat yang langsung di global. Paling kaya satu dunia ini siapa? Oh ada beberapa presiden gitu. Tapi kan ya gue gak mau punya cita-cita untuk jadi presiden seperti Putin gitu. Gue gak punya cita-cita jadi presiden seperti presidennya Cina, Xi Jinping gitu. Gak ada ambisi politik di sana. Nah gue lihat oke, pebisnisnya siapa? Ya pebisnisnya Warren Buffett. Kita lihat oh dia dari mana? Dia dari investasi. Dia pertama dari bikin Berkshire Hathaway, ya dia invest di Geico, dapat insurance punya premi. Uang asuransinya diputar ke saham. Gue pelajarin semua cara kerjanya ya. Jadi gue cari orang yang paling kaya dan gue pelajarin. Kalau gue bisa belajar kemampuan security analysis seperti dia, gue akan punya skill set yang sama. Semua buku yang dia beli, gue beli. Intelligent Investor dia beli, gue beli. Security analysis Benjamin Graham dan David Dodd, gue beli. Semuanya gue pelajarin untuk bisa jadi seperti Warren Buffett. Semua yang dia pernah tulis, semua annual letternya, bahkan dari zaman sebelum Berkshire Hathaway ya, namanya dulu Buffett Partnership, itu gue baca semua. Lu tanya sampai sekarang, gue baca terus ya. Dan gue very excited tiap tahun dia ada annual meeting. Walaupun yang terakhir itu udah gak ada Charlie Munger, salah satu pahlawan gue juga lah. Jadi gue tunggu terus gitu, dia punya annual meeting, dia punya annual letter. Gue baca semuanya, gimana caranya thought process di dalam investment. Nah, itu yang gue pelajarin dari kecil. Gue mulai itu selalu menggunakan yang namanya top down analysis ya. Gue lihat dunia ini tuh top down ya, jadi dari atas ke bawah. Nah maksudnya apa top down analysis? Gue lihat dulu, oke ini papan caturnya seperti apa. Nah kalau gue mau jadi kaya, gue harus ikutin permainan papan catur ya. Gue lihat yang paling atas kaya siapa. Nomor 1 Warren Buffett ya waktu itu ya. Kedua itu gue lupa Bill Gates atau siapa. Sekarang kan udah beda lagi. Sekarang Elon Musk yang pertama. Kedua itu Bernard Arnault yang bikin LV. Itu investment company juga sebenarnya LV. Dia cuma nyaplok-nyaplok perusahaan fashion. Nah gue cari itu di Forbes ya kan. Sesimpel kan, gue dulu anak kecil, gue cari di Forbes, gue searching gitu. Gue lihat, oh ini kaya dari fashion and retail, ini kaya dari teknologi, ini kaya dari manufaktur, ini kaya dari finance and investment. Itu ada industrinya di situ. Itu papan caturnya kalian lihat. Dan kalau kalian lihat paling banyak kaya dari mana, jawabannya cuma satu industri, finance dan investment. Mungkin kedua itu bisa di teknologi ya. Tapi gue lihat nih kok manufaktur sedikit ya. Dan gak ada yang top 10 manufaktur gitu. Gak ada yang jadi kaya banget dari manufaktur. Ya udah gue gak mau main pabrik-pabrikan kayak orang zaman dulu bikin pabrik plastik gitu. Gue main di finance and investment karena gue liatnya secara holistik. Gue mau bebas finansial, gue mau jadi paling kaya. Gue gak mau cuma nabung-nabung, cari-cari diskon di restoran. Terus budgeting gak perlu. Tinggal gue cari industri yang paling maju apa, gue tusuk di dalam sana. Nah begitu gue lihat global, gue lihat lokal ya. Gue lihat lagi lokal, kok semuanya kayaknya dari komoditi kalau di lokal. Ya rata-rata di coal, batu bara, energi ya. Rata-rata Indonesia kaya dari energi. Kita lihat misalnya CPO ya. Macam-macam. Jadi rata-rata Indonesia itu commodity base atau enggak banking base ya. Jadi antara dia punya konglonnya punya bank besar atau dia punya komoditi besar. Uangnya diputar kemana? Rata-rata sama mereka di real estate ya. Mereka invest di real estate dan juga infrastruktur. Nah gue lihat di situ. Tapi gue lihat papan caturnya nih di Indonesia. Mungkin nggak seorang Timothy 16 tahun main ke batu bara? Jawabannya tidak. Mungkin nggak gue tiba-tiba bikin kelapa sawit begitu berhektar-hektar? Modalnya dari mana bos? Kalau itu bukan generasi 2, generasi 3 nggak bisa lo masuk ke industri itu. Bisa nggak gue bikin banking? Ya mungkin kalau sekarang bank BPR mah bisa gue beli gitu. Tapi buat apa gitu ya? Jadi gue harus lihat nih papan caturnya dan mau main di industri mana. Dan gue lihat
Yang paling efisien adalah finance dan investment. Nah begitu gue udah lihat finance dan investment, nah gue lihat lagi nih di global lagi, balik lagi ke global. Yang paling muda, yang paling kaya itu siapa? Orang yang punya cash paling banyak di dunia menurut gue saat ini adalah CZ yang punya Binance. Jadi dia adalah orang yang mungkin punya cash paling banyak di dunia sekarang. Karena Binance itu making so much money per hari. Dari sana gue pelajarin gitu. Oke, industrinya kayaknya kripto nih. Begitu gue lihat, kenapa yang kripto ini paling muda-muda, paling kaya-kaya? Berarti there's something di industri ini. That's why gue masuk ke industrinya itu nggak tiba-tiba. Itu holistic top down approach. Karena gue dari kecil udah lihat, gue selalu contek orang paling kaya karena gue mau jadi orang paling kaya. Simpel kan? Masa lu mau jadi orang paling kaya dengerinnya bapak lu gitu. Ya kecuali bapak lu orang paling kaya. Jadi caranya begitu. Kalau kalian bilang kalian didiskredit sama keluarga kalian, oh kalau jangan begini, lu jangan begitu, jangan dengerin ya. Kalau hidup dia bukan hidup yang gue mau, jangan dengerin apapun yang keluar dari mulutnya. Sederhana kan? Sulit dilaksanakan, namun itu sederhana. Kalian harus telan bahwa memang ada industri yang lebih baik dibanding industri yang lain. Gue ngomong kripto di sini udah kayak, oh ini mau jual kripto, skeptis. Lu coba main properti bos. Paling lu cuma bangun kos-kosan. Ya. Internal rate of return 10-15%. Itu pun kalau bagus lokasi kos-kosan lu. Kalau nggak ditiru sama sebelah lu. Karena barrier to entry-nya very low ya. Itu kameramen gue di sini gue kasih duit 3M juga bisa bangun kos-kosan. Kontraktornya gampang, ruangannya gampang, kerjanya gampang. Itu semua orang bisa bikin kos-kosan ya. Tapi gue tanya, lu bisa nggak develop gedung seperti ini, commercial property? Ya, modal tanah ini mungkin 20 juta per meter ya, total 150 cuman buat bangun tanah, ngurus sama notarisnya balik nama AJB aja berapa kalau gedung itu 2,5 M sendiri cuman tanda tangan. Jadi kalau lu mau main kayak begitu-begitu lu bilang oh kripto itu bukan aset real, lu main aja aset real estate. Kalau bisa lu bangun gedung itu pun cicil kan pasti, kalau kejual semua, kalau nggak kejual mampus lo terseok-seok. Paling ujung-ujungnya lo mau cari exit IPO di capital market. Nah, tapi ini udah kepanjangan gue melipirnya. Tapi you get my point. Lo gak sepinter itu ya. Jadi kalau gue udah kasih tahu industri mana, lo cari aja, lo buktiin omongan gue. Jangan cuma percaya gue. Lo Google aja sendiri cari. Industri apa yang most likely untuk bikin kalian jadi orang kaya. Zaman dulu ya, John D. Rockefeller itu fokus di minyak. Henry Ford itu fokus di mobil. Di saat orang gak ada yang percaya sama mobil. Lo fokus di satu industri. Di saat orang gak percaya sama industri itu ya. Kayak Henry Ford bikin Ford. Di kripto ini orang banyak masih ketolol yang kayak otak-otak kayak lu yang bilang oh ini scam ini, kenapa jual kripto, kenapa nggak ini, aduh males lah kalau udah bahas kripto. Lu goblok, ini industri masa depan, lu nggak mau belajar ini lu ketinggalan. Ini sama persis kayak mobil zaman Henry Ford bikin mobil. Lu masih mau naik kuda di sana, kita udah mau bikin mobil di sini. Lu harus laser fokus di industri yang orang tahu ada potensinya. Dan lu tahu orang-orang yang masuk sini bukan orang-orang goblok. Michael Saylor itu 2012 bikin buku judulnya The Mobile Wave. Dia prediksi bahwa semua orang akan pakai ini ke depannya. Di saat lu orang nggak ada yang tahu ini apa. Dia udah prediksi mobile wave. Dia adalah investor awal di Apple dan Amazon. Sekarang dia all in di mana? Di industri Bitcoin. Jack Dorsey yang bikin Twitter atau yang lu pakai kan X sekarang dibeli sama Elon Musk. Jack Dorsey itu bikin Twitter zaman lu pakai BlackBerry, masih pakai nggak lu waktu itu BlackBerry? Itu dibuat sama Jack Dorsey. Dan dia keluar dari sono untuk bikin perusahaan namanya Square, fokus 100% di Bitcoin. Lu bayangin apakah orang-orang seperti ini orang-orang bodoh gitu? Perusahaan 10 triliun aset under management. Triliun dolar by the way. BlackRock. Mereka pun udah fokus sekarang untuk bikin shares IBIT-nya di Bitcoin. Dan lu masih pikir, ini scam. Gak mau belajar, silahkan jadi miskin. Lu mau tanya kan, bebas finansial di usia muda gimana? Cari industri yang paling cepat, jadilah Henry Ford zaman mobil belum ada. That's the answer. Di saat semua orang tahu ini tuh penting, tapi mereka masih skeptis, itu that's the answer. Orang yang gak pelajarin ini, persis kayak orang yang bakal ketinggalan sama internet. Kadang perubahan itu harus nampar muka lu, sampai lu akhirnya, oh iya harus pakai ini. Contohnya, lu para pengusaha retail jualan baju di mall, ya ngerasa, oh nggak mungkin orang pakai internet, orang mau suka belanja lihat kita. Sampai lu lihat semua cewek di Indonesia belanjanya dari Shopee, bajunya itu setengah dari baju lu, margin lu kegerus, akhirnya bangkrut toko retail lu, digampar muka lu, ya kan? Baru sadar gitu, teknologi itu disrupsinya seperti itu. Ketika semuanya belanja dari Shopee, toko saya aja miskin ya. Orang bilang, nanti tinggal nggak belanja dari internet, orang nggak akan pakai surat email, pasti suratnya fisik. Bubar kan lu jadinya ya. Yang sediain jasa-jasa surat fisik bubar. Toko fashion retail bubar. Nanti lu nggak percaya kripto ya, bisnis lu bubar juga. Jangan jadi dinosaurus bodoh yang anti teknologi ya. Kalau lu belum kaya, lu kagak pintar. Karena bilang, tapi kan nggak semua orang pintar itu kaya. Enggak. Itu coping mekanisme mereka aja. Itu alasan aja. Siapa sih yang nggak mau duit di dunia ini? Lu ngomong lah orang pintar yang gak mau kaya, gue transfer 10M juga diem mulutnya, ya kan? Diem dia, bilang oh tapi kan saya gak mau duit, gue ke transfer 10M. Oh iya, diem lu, gak usah munafik jadi manusia ya.
Lu miskin karena lu goblok. Itu quotes gua tuh. Kalian bisa bawa itu ke kuburan nanti kalau gua udah mati. Lu miskin sama dengan lu goblok. Karena gua nggak ketemu satupun orang kaya yang bikin duit 1 triliun itu goblok, nggak ada. Bandar saham yang gua tahu tuh pintar banget, dia ngitung free float bisa dikeluar kepala kayak ada kalkulator di kepalanya. Teman gua itu Andrew yang punya Gadai juga. Dulu tanya dia matematika. Dulu suruh dia kali persen-persenan sampai desimal yang kecil itu otaknya kayak kalkulator. Dia bisa langsung jawab. Nggak ada. Gua ketemu orang kaya yang bego tuh nggak ada di dunia ini. Terus mungkin ada yang bilang juga, oh ini cuma mau ngajarin trading itu judi, lu yang kepala lu yang isinya judi ya. Fortune 500 company cuma 500 ya. Fortune 500. Kalian cari hedge fund tuh ada berapa? Lebih kaya mana? CEO top 1 Fortune 500 atau hedge fund manager nomor 10? Nah, lu pelajarin, lu aja nggak tahu apa itu hedge fund, apa itu family office, apa itu private equity, nggak tahu. Terus bilang, oh trading itu judi. Nah, pelajarin dulu. Orang-orang paling kaya adalah hedge fund managers. Ini gue kasih kuncinya. Jadi mereka coba, kalau lu cari Ken Griffin, yang beli penthouse itu siapa? Orang-orang siapa? Yang beli rumah-rumah paling mahal di dunia itu siapa? CEO-nya Coca-Cola kah? Enggak ya. Yang punya Citadel, yang punya Bridgewater, itu orang-orang paling kaya di dunia. Coba gue tantang sekarang. Kalian oh tapi kan keren kalau punya startup, punya bisnis, gue berbisnis. Coba lu coba ya, gue tantang sekarang. Founder mana? Startup keren lah di Indonesia yang hebat-hebat tuh, yang gede-gede. Yang masuk majalah, set foto pakai jas itu. Coba suruh beli rumah 50M sini. Bisa nggak lu? Katanya valuasi perusahaannya triliunan. Kok nggak bisa beli rumahnya? Karena nggak punya cash. Jangan mau mimpi jadi founder startup. Itu pekerjaan paling nggak enak di dunia. Udah cuman foto di majalah, orang kira lu kaya tapi duit aslinya kagak punya. Jadi jangan punya mimpi jadi founder startup. Belajar di industri yang beneran making cash. Jangan ngelabel sesuatu yang lu nggak ngerti. Oh trading crypto tuh judi. Lu lihat dulu Pantera Capital tuh make money berapa. Lu lihat dulu Paradigm make money berapa, Dragonfly. Nggak tahu semua itu iya karena bodoh. Jadi jangan melabeli sesuatu yang lu nggak ngerti. Itu kayak lu naik kuda lu bilang oh yang pakai mobil itu scam. Strategi bebas finansial tuh selalu harus serang, ofensif. Jangan ciut, jangan defense. Jangan nabung tapi serang terus, bikin duit. Karena lu kalau bisa bikin duit misalnya 10M sebulan, ya buat apa nabung? Ya kan? Hitung-hitung pengeluaran. Itu game pecundang itu. Lu ntar disuruh nabung ya kan. Yuk dengan gaji 15 jutanya akan nabung sampai umur 60 ya. Nanti begitu 60 udah kena inflasi yang mampus, kamu punya 10M di reksadana. Udah itu. Itu bebas finansial lu terserah. Lu nontonin aja financial influencer itu. Oh ntar ada yang ngomong lagi. Tapi kan Warren Buffett humble bang ya kan. Dia kemana-mana gak mau naik. Dia naiknya pernah bilang pakai ekonomi. Nah itu lu pelajarin apa yang dia lakukan, bukan apa yang dia omongin. Coba lu cari. Sama Bill Gates dia selalu naiknya apa? Private jet besar, bos, private jetnya. Mansionnya ada besar warna putih. Jadi lu pelajarin dulu bener-bener orang itu siapa ya. Di belakang media siapa. Ada yang bilang, oh tapi dia konglomerat bang. Dia naik Innova bang. Iya. Garasinya Rolls Royce Phantom. Oh iya tapi dia konglomerat, saya ketemu bang. Naik ekonomi bang. Iya itu kebetulan aja ya. Pesawatnya legasinya nangkring di Halim kok. Jadi jangan maulah dibuai sama media-media seperti itu. Strategi ampuhnya apa? 1. Contek orang yang udah sukses. Cari industrinya. 2. Cari celah dan create value di industri tersebut. 3. Itu lo harus kerja segila mungkin ya. 16 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. Itu minimum. 16 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. Nggak mau ini semua nggak usah jadi kaya, jadi pecundang aja. 4, jangan pernah fokus defense, tapi fokus serang terus, karena uang itu suka ya. Jadi fortune itu harus dipaksa. Ini kata-kata dari Niccolo Machiavelli. Keberuntungan tuh harus dipaksa, di coerce, ya. Diinjek kalau bisa kepalanya. Karena itulah yang bikin keberuntungan tuh akhirnya submissive ke kita. Dan yang kelima ya, gue mau bilang kalian good luck untuk dalam pencarian ini, untuk pencarian jadi orang kaya. The time is closing down ya. Gue akan ngomong kenapa industri ini ya, karena ini ya sebenarnya gue akan babarin juga kenapa gue punya opini seperti ini, opini keras terhadap orang yang gak percaya kripto. Karena gue kasihan sama kalian, gue cuma kasihan sama kalian ya. The time is closing down. AI will gantiin kalian semua. Kalau kalian udah ngerti cara pakai GPT, kalian semua akan digantiin ya. You will all be worthless ya. Dan gue ngomong di sini pertama, ketika udah nggak ada yang bisa lo lakuin ya, yang buru-buru itu semua udah diganti robot, kalian yang demo-demo, nafas kalian tuh nggak akan ada gunanya lagi ke para elit di atas. Ini gue share pertama sini. Nafas kalian tuh nggak akan ada gunanya lagi. Dan kalian hati-hati ketika hal itu terjadi ya. Ini gue udah bilang kelas menengah tuh akan dihilangin. Yang menengah antara naik ke atas atau turun ke bawah. Jadi menengah tuh akan dihilangin semua. Yang bawah we don't know. Mungkin dikumpulin tapi suatu saat nanti dihilangin semua juga. Tapi untuk sekarang yang kena itu adalah middle class. Kalau kalian nggak percaya, oh tapi kan dia cuma fear mongering, bilangnya money printing, para Keynesian ekonomi segoblok itu ya. Ini gue ajarin kalian di sini. Jumlah pertumbuhan populasi di dunia, ini kalian lihat, dropnya kapan? Tahun 1971. 1971 ini akan jadi tahun krusial ya dari data-data point yang gue kasih di sini. Ini gue share pertama di sini ya. Nggak akan ada yang share seperti ini di YouTube karena otaknya nggak ada yang sampai. Pertumbuhan populasi 1971 drop. Lihat
sederhana, angka perceraian 1971 sampai 2010 ini yang terjadi. Nah, apa hubungannya? Kalau ada hubungannya nanti gue jelasin. Lihat jumlah anak per satu wanita. Kan kalian bilang, oh ada movement feminis. Itu yang bikin siapa? John D. Rockefeller. Dia mau cewek itu jadi budak pabriknya juga. Dia yang buat, dia yang funding gerakan feminis. Jadi buat kalian para feminis di luar sana, sadarlah bahwa yang bikin feminis itu adalah laki-laki bernama John D. Rockefeller. Lihat ya, ini di US, gue ngomong di Konoha, ini di US. Harga rumah ya berdasarkan pertumbuhan pendapatan masyarakat di negaranya. Seperti ini chartnya. Kalian lihat setelah 1971 ketika Nixon itu lepas fiat dari gold standard, jadi kertas itu udah gak ada emas di belakangnya. Dunia ini has gone to shit ya. Jadi kalau gue dibungkam suatu saat nanti, makanya kalau lihat profil gue tuh semua selalu ada simbol yang V itu. Kenapa? Karena gue mau ada yang lanjutin apa yang gue omongin di sini ya. Karena manusia itu bisa mati, tapi simbol dan ide itu akan hidup selamanya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.